وبارك عليه وعلى آله وصحبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يسوت الإيمان بها يحصل الأمان كررها أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من أتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا مات معنا توحيد ودلت بلا ترديد كررها أيها المريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نوروا بها القلوب حسوا بها الذنوب نوروا بها القلوب حسوا بها الذنوب إنها أعظم المطلوب لا إله إلا الله إنها أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
Bismillahirrahmanirrahim. Hidayatus Salikin halaman 32. Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa membaca semua doa ini di dalam mengambil air wudu, niscaya semua dosanya akan keluar dari anggota tubuhnya dan dicatatkan pahala mengambil air wudunya, serta akan dinaikkan pada naungan di bawah arasy. Maka senantiasalah ia mengucap tasbih dan takdis sampai pada hari kiamat. Sabda Nabi SAW, inna man zakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kulluhu, wa man lam yazkurillah lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma. Barang siapa di saat berwudu ingat dan menyebut nama Allah, maka seluruh tubuhnya akan disucikan oleh Allah. Dan barang siapa yang tidak ingat menyebut nama Allah, maka Allah hanya mensucikan beberapa bagian yang terkena air wudu saja. Ada 7 perkara yang makruh di dalam mengambil air wudu. Pertama, memercikkan air dari kedua tangan. Kedua, menampar air ke muka dan kepala. Ketiga, berkata-kata di dalam mengambil air wudu. Keempat, membasuh seluruh anggota wudu lebih dari 3 kali. Kelima, terlalu banyak menumpahkan air melebihi keperluan karena was-was. Sebab was-was itu digerakkan oleh setan yang bernama walhan. Keenam, memakai air dalam bejana yang terjemur matahari. Ketujuh, memakai air yang sangat panas atau sangat sejuk. Ketahuilah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين أمين. جماعة رسول رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Hidayatus Salikin. Nah, selanjutnya Imam Ghazali mengomentari tentang doa-doa yang dia susun itu. Apa kata beliau? Nah, barang siapa membaca akan segala doa ini di dalam ia mengambil air sembahyang, wudu maksudnya, niscaya keluarlah sekalian dosa-dosanya daripada anggota. Nah, kata beliau, siapa yang berdoa pada saat berwudu dari awal sampai akhir itu, wajah, tangan, kaki dan seterusnya sampai ke kaki, maka akan keluarlah dosa-dosa daripada anggota tubuhnya. Dan dipatrikan atas suratan, artinya dicatat maksudnya, dicatatkan baginya yang bersurah. Bersurah itu ditetapkan satu amalannya, di dalamnya pahala. Jadi ada pahala memang Allah tetapkan. Di samping diampunkan dosa-dosanya, dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pahala mengambil air sembahyangnya itu dengan cap. Cap itu apa? Ketentuan pahala pasti dapat. Di samping dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pendapat beliau mengomentari doa-doa yang dia susun. Dan diangkat baginya di bawah arasy. Nah, jadi pahala itu langsung diangkat di
di bawah aras. Maka senantiasa ia mengucap tasbih. Jadi doa-doa tersebut mengucapkan tasbih, kata dia. Mengucapkan tasbih akan Allah Ta'ala. Dia senantiasa mengucapkan tasbih di sisi Allah SWT dan mengucap takdis. Takdis itu apa? Mensucikan. Ya, subuhun kudus. Subuhun kudus. Begitu dia mengucapkannya. Dan suratkan baginya pahala yang demikian itu. Maka ditetapkan pahala baginya hingga hari kiamat. Nah, jadi siapa yang sudah terbiasa mengamalkan doa disusun oleh beliau ni, silakanlah. Tapi yang sudah tak biasa cukup kemarin tu, yaitu syahadat dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Intinya ini hadis ni ya. Hadis ini mengucapkan bahawa jangan lupa kepada Allah, jangan lalai kepada Allah waktu berwudu. Mau pakai zikir, mau pakai doa terserah, tapi hadis mengatakan zikir. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah hadis. Inna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi. Siapa yang ingat kepada Allah ketika wudunya. Yang penting ingat dalam wudu tu. Makanya kalau dapat dalam wudu pun jangan lalai, banyak-banyak mengucapkan daripada diam. Ya, siapa yang ingat Allah pada waktu wudu, tahharallahu jasadahu kullahu. Allah sucikan semua jasadnya. Jadi seluruh badannya itu disucikan oleh baik pakai doa tadi ataupun pakai zikir syahadat atau salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu basuh muka jangan diam. Ya. Macam asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak gitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kau dapat seluruh anggota. Kan nanti di hari kiamat kan anggota wudu kita kan bercahaya. Dengan zikir selawat tu tambah lagi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijanjikan seluruh tubuhnya disucikan oleh Allah. Wa man lam yadhkurillah, siapa yang tidak ingat kepada Allah waktu berzikir. Basuh wajah diam ya, hati dia mulut pun diam. Basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, usap kuping, basuh kaki, diam saja. Apa yang didapatkannya? La yutahhir minhu, tidaklah disucikan baginya illa ma asabahul ma, melainkan anggota yang terkena air saja. Jadi yang diampuni mana? Hanya anggota yang kena air saja. Jadi yang disucikan kepala, wajah, tangan, kaki. Kalau dia berwudu tak berzikir. Tapi kalau ingat Allah, seluruh badannya suci. Itu yang beda ya. Terserah jamaah mau yang mana? Mau anggota wudu saja suci atau seluruh badan? Kalau mau seluruh badan suci, jangan diam waktu berwudu. Ingat Allah dengan syahadat salawat dari terus sampai akhir. Makanya nanti ada termasuk makruh berwudu tu ngomong. Ini gelar zikir ada, ngomong pula. Bercerita dengan kawan sebelah sambil-sambil bersolat. Mana kau tadi ni? Aku tegur orang tak muncul ya kalau sini. Apa cerita gini? Ni kan? Jangan bercerita waktu berwudu. Kau dapat diam, jangan hilaukan sudah. Karena kita sudah masuk ibadah tu, wudu sudah masuk. Ini jalan tasawuf tu begitu. Tak ada yang sia-sia gitu. Hal yang sia-sia tinggalkan. Itu tasawuf itu. Maka saya bilang setelah kita pelajari tasawuf, dialah yang paling sempurna mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kerana orang tasawuf ni ketat dia. Yang sunnah seperti wajib, kayak gitu. Yang sunnah seperti wajib, yang makruh tu dah haram bagi dia. Ya, yang makruh seperti haram. Jadi dia betul-betul dia menjaga hukum Allah SWT. Jadi kalau ada orang tasawuf tak ibadah tu bohong tu. Bukan tasawuf, tasawuf nama tu. Ya, tasawuf nama tu. Bahkan lebih kuat menjaga syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, bermula makruh di dalam air sembahyang itu 7 perkara.
Ini 7 macam ni makruh. Lebih baik ditinggalkan, jangan dibuat. Ya, ditinggalkan dapat pahala, dilakukan memang tak berdosa, tapi sayang. Ya. Kenapa kita pengen cari keutamaan? Ini kau dapat ditinggalkan. Apa tu? Yang pertama, yakni memercikkan air daripada kedua tangannya. Apa makna memercikkan? Udah berwudu selesai, ini pakai tangannya. Jangan begitu. Biarkan dia kering dengan sendirinya. Inilah cahaya kita. Ini cahaya kita nanti di hari kiamat. Inna ummati yad'u yawmal qiyamah orang muhajirin min atharil wudu. Umatku nanti dipanggil di hari kiamat, ya, dengan wajah yang memancar, tangan memancar, kaki memancar, min atharil wudu. Ini tidak dibuangkannya, berarti menghilangkan cahaya itu. Ya, biarkan dia kering dengan sendirinya. Ya. Saya dulu, guru saya itu, kalau dia berwudu, dia sunatul wudu tak pakai peci. Tak pakai peci sunatul wudunya. Habis berwudu, langsung sunatul wudu, tak pakai peci. Kan ada air ni. Kalau pakai peci, dia terserap dah tu dah. Biar dia hilang dengan sendiri sunatul wudu. Nah, setelah itu pakai peci. Dia mau dia kering dengan sendiri. Boleh tak salat tanpa peci? Boleh, kata apa-apa. Di Makkah tu banyak. Kepala, botak, janggut panjang. Tak gitu kan? Lihat kalau TV tu. Di Makkah tu, kepala, botak, janggut panjang. Udah botak, tak pakai peci pula. Biasa, tak ada masalah. Kan ini kan sunnah. Tapi ingat, sunnatul wudu itu tujuannya biar kering air di kepala ini. Setelah itu boleh pakai peci, pakai imamah dan sebagainya. Ya, jadi biarkan dia kering dengan sendirinya. Dasarnya apa? Bukan lagi wudu ni, Nabi mandi junub. Nabi mandi junub. Nah, dikasihkan Aisyah anduk. Kalau kita ni handuk lah, mandil tu. Handuk tu. Jadi Nabi tolak biar Nabi berkembar tadi itu sampai kering badan. Bayangkan tu, Nabi mandi junub dia ada kering di badan. Tak boleh lap. Kita bagi subuh sejuk itu lama sana. Nabi dah dikasih hendak biarkan kering dengan sendirinya. Nah itu mandi junub, apa lagi wudu? Ya, apa lagi wudu? Kemudian yang kedua. Yang kedua. Ya. Yang kedua, menampar air ke muka. Ya. Menampar air ke muka dan kepala. Tahu menampar air? Nah, jadi dah baik dah. Oh, gitu. Ya. Ini kita salah kaprah tu. Air tu ditumpahkan dari atas. Taruh suci kita ni. Ya, ambil air, ni kan. Tumpah ke sini terus. Itu dia. Dia tak kena. Itu dasar itu. Itu termasuk makruh. Kerana ibadah tidak seperti itu. Menuangkan air dari wajah bagian atas, iringi digosok dengan tangan sampai ke bawah. Kemudian yang ketiga, yakni berkata-kata di dalam mengambil air sembahyang. Ini tadi itu ngobrol dia. Jangan banyak ngomong, kecuali orang beri salam. Kalau kita lagi berwudu, ada orang beri salam, jawablah tu. Karena jawab hukumnya, mau tak mau awas jawab. Wajib macam mana? Hanya itu je, lain daripada itu jangan. Ya, jangan jawab dia. Kalau bersalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang lain jangan jawab. Diam saja. Nah, kemudian yang keempat, melebihi membasuh segala anggota daripada 3 kali. Nah, Nabi beri batas 3 kali, denda tambah 5 kali. Tambah lagi 7 kali. Apa pula 5, 7? Ganjil. Ganjil pula. Memang ganjil tapi lebih.
Lebih dosis dah tu dah. Nabi bilang sunnah berapa kali? Dia berapa kali? Mentang-mentang wuduk di sungai, air banyak ni Pak Ustaz, mau 10 kali ke apa? Mana boleh gitu. Ibadah jangan buat perasaan kita. Mentang-mentang air banyak, kalau kita mau 5 kali tak boleh. Ya, berarti kalau 5 kali itu sudah termasuk makruh. Kurang dari 3 kali makruh tak? Berarti belum dapat sunnah. Lebih dari 3 kali berarti makruh. Ini pernah seorang sahabat bernama Sa'ad. Saya tak tahu nama sahabat Sa'ad ni kan banyak. Ya, ada Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, banyak nama sahabat nama Sa'ad. Ya. Nah, Sa'ad ini lagi berwudu. Nabi melihat lebih dari 3 kali. Kata Nabi, ya Sa'ad, anta israf, kau berlebih-lebihan. Kata Nabi, walaupun nahrin ya Rasulullah, walaupun di sungai. Sekalipun di sungai, kata Rasulullah. Bayangkan tu, kita ni ibadah jangan urus selera. Tengok Nabi beri batas 3 kali, cukuplah 3 kali. Ya. Apapun alasannya, ya. Kan kita mau lebih bersih lagi gimana? 5 kali, 7 kali, tak. 3 kali itu dah bersih dah. Ya, 3 kali dah bersih. Nah, kemudian lanjut. Mana tadi itu? Kelima, membanyakkan, ya, menumpahkan air itu lebih daripada hajat. Ya, daripada hajat. Nah, ni maksudnya apa? Dia pakai air berlebihan. Ya. Makanya kalau saya lihat Nabi itu berwudu. Nabi berwudu itu 1 mud. Mandi 1 sak. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 6 on kutimbang tuan air aqua yang botol 600 ml. Itulah dia wudu Nabi Muhammad SAW. Bukan yang besar tu kan, ada tu yang sedang segini ni. Botolnya besar itu sedang, tak ada contohnya. Tak ada contoh sini, memang tak ada air sini ni. Contoh saja, betul tu. Itu kalau kita renung-renungkan 600 ml, itulah air wuduknya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ni, kita harus katakan, kita ni mentang-mentang banyak air. Hujan, air sumur, air parit, air sungai, PDAM, mentang-mentang air banyak. Ya, kita memakai bos. Kalau saya lihat ni 1 centong tu untuk muka dengan tangan, ya. 1 centong lagi untuk kepala dengan kuping. Untuk kaki tak cukup, ambil lagi. Berapa centong kita wudu? Sedangkan Nabi tu 1 on, tentang on saja 600 ml. Nabi mandi bagaimana 1 sak? 1 sak itu 5 mud. 1 sak itu 5 mud. Berarti 600 ml itu kalikan 5. 3 liter lah. 3 liter air yang dipakai mandi Nabi Muhammad SAW. Nah, kita 1 ember lah juga boleh. Ya kan? Nah, kenapa orang banyak mainkan air waktu berwudu dan mandi junub? Ini dijelaskan. Ya. Sebab dia bilang karena was-was. Hampir rata orang kena penyakit was-was, tu gunakan air berlebihan. Syaitan paling suka orang was-was ni, masuk dia. Nah, ya, karena bagi orang yang was-was itu, syaitan menyukakan dengan mereka itu. Suka syaitan dengan orang was-was. Ini kawan aku ni, kata dia. Dikacau. Dinamakan akan dia namanya walhan. Jadi ada syaitan yang ganggu dalam wudu, namanya walhan. Ya, jadi jangan beri nama anak walhan. Nampak-nampaknya bagus. Ya, ubah nama anak syaitan dulu. Ya.
Jadi Nabi yang bongkar ni ya, Nabi yang beritahu ni. Ternyata syaitan yang mengganggu kita dalam wuduk namanya walhan. Yang ganggu dalam salat namanya apa? Tak kenal? Ajnab. Namanya ajnab yang mengganggu di dalam salat. Ini induk-induknya, prajuritnya banyak. Ya, prajuritnya banyak. Jadi siapa yang boros, itu kena ganggu sama walhan. Jadi ingat tu, begitu makan air banyak, ya Allah, aku berlindung daripada walhan. Boleh, tak apa-apa. Ya. A'udzubillah minasyaitan minal walhan. Daripada syaitan bernama walhan. Keenam, memakai air yang terjemur pada matahari. Ya, pada bejana yang menerima apa ni? Menerima apa ni? Tahu tu? Ya. Yang menerima pada negeri panas. Ya, ada negeri yang panas. Pontianak panas lah ni. Panas. Jadi begini, maaf ya. Ini namanya ma'ul musyammas. Air yang terjemur matahari. Tempatnya, tempatnya itu kalau terbuat dari besi. Kalau baskom yang terbuat dari plastik, tidak masuk dia. Ya, tong plastik, baskom plastik, barang-barang dari fiberglass, itu tidak masalah, itu aman. Di masa Nabi ini yang berbahaya itu dari besi, apalagi besinya berkarat. Jadi begitu matahari menyinari tempatnya itu akan mempengaruhi air dari zat besi itu. Itu yang menyebabkan penyakit belang. Ya, kena penyakit belang. Penyakit belang ni payah obatnya. Ya, payah obatnya penyakit belang. Susah cari obatnya. Sampai sekarang pun tak ketemu. Orang banyak duit pun tak laku duit. Ya kan? Tak laku duit. Duit banyak tapi tak sembuh-sembuh. Susah cari obat. Ya, pada ketika itu ya. Ketujuh, terakhir ya, memakai air sangat panas atau yang sangat sejuk atau dingin. Jadi kalau terlalu panas pun makruh juga, terlalu dingin makruh juga. Kalau kita terlalu panas bagaimana? Tunggu dingin sebentar dulu. Ya, kalau terlalu dingin boleh campur air panas. Boleh. Kita berada di negeri yang sejuk yang betul-betul. Ya, kalau saya ketemu dengan kawan tu, kasihan kan tengok orang bergerak gigi geram tu. Tak 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 tak. Gigil ke saja. Macam mana salat subuh ni? Tak bisa ni. Saya bilang panaskan air. Ya, panaskan air. Air panas dah berdiri, campurkanlah. Boleh, cari jalanlah. Kalau tak mampu kedinginan, silakan cari jalan. Tapi kalau seandainya mampu air dingin, gimana? Pahalanya besar. Jadi ibadah ni, apapun semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka pahala semakin besar. Ya, banyak kisah-kisah tu ulama-ulama, apalagi yang tinggal di Turki, itu banyak dah sufi-sufi di Turki itu. Dia berwuduk dah biasa dah tu lah. Ya, musim salju pun dia berwuduk. Musim salju kita tu, saya waktu ingat waktu umrah tu, bukannya musim salju, musim dingin ya. Musim dingin tu tak bisa ngambil wuduk, gigil gini. Ya Allah, macam mana musim salju? Luar biasa. Madinah pun gitu juga. Kalau musim dingin tembus, sejuk gigil. Maka Madinah tu dingin sekali. Kalau panas sekali. Maka dengan perjuangan Rasulullah itu berat masa-masa itu kena iklim cuaca tempat tersebut. Jadi wajarlah orang Arab ini temperamennya tinggi. Ya, temperamen tingkat emosinya tinggi-tinggi. Kenapa? Keadaan negeri itu. Kalau sekarang saya nak Mekah Madinah tu AC semua dah. Dulu
panas, ketemu orang ada masalah lagi, cepat tuh. Nah itu pelakunya. Maka yang bahaya itu bulan Ramadan. Ramadan tuh zaman Nabi itu kenapa Ramadan tuh? Ramadan itu memalas karena cuacanya panas. Jadi Ramadan itu tak ada apa-apa nilai dulu sebelum Islam datang. Begitu Islam datang, Ramadan menjadi mulia. Dua, kemuliaan Ramadan. Al-Quran turun bulan Ramadan. Yang kedua, diwajibkan puasa. Itulah jadi mulia Ramadan. Jadi dari dulu sampailah sekarang Ramadan itu panas. Nah, maka sini Alhamdulillah di Pontianak ni Ramadan tu musim hujan. Maka saya bilang bonus tu, nanti udah panas kalau tu. Panas kan. Ramadan pernah panas tu. Panas Pak Ustaz. Inilah Ramadan. Jadi asal Ramadan tu panas, kalau dingin bonus. Kalau dingin tu bonus ya. Nah, jadi wudu dengan air yang terakhir jangan terlalu dingin, makruh juga, dan jangan terlalu panas. Baik, saya kira cukup jemaah sekalian ya. Ada pertanyaan nih? Udah ada tutup masuk waktu ini. Oke. Dia belakang satu. Ada mic tu, tak kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencuci anggota wudhu kita waktu kaki itu ada doanya yang biasa saya baca. Allahumma sabbit rijlaini ala siratil mustaqim. Apa memang ada doanya itu, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah saya katakan kemarin. Jadi doa-doa itu ada dua kemungkinan. Ya, dua kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi dikatakan hadis tetapi riwayatnya tak jelas. Yang kedua, boleh jadi juga memang ulama yang buat sesuai dengan redaksi apa yang kita lakukan. Waktu basuh wajah, ya Allah putihkan wajahku di hari di mana wajah orang dalam keadaan hitam, orang munafik dan sebagainya. Ya Allah cuci tangan, berikan kitab dari arah sebelah kananku. Itu doa-doa itu boleh jadi buatan ulama kerana disesuaikan dengan anggota wudhu kita. Nah, mau pakai ini boleh. Cuman saya tak berani mengatakan itu hadis kerana tidak ada riwayatnya. Tapi kau katakan bahawasanya boleh jadi itu ulama yang buat, boleh. Imam Ghazali juga menambah doa wudhu. Ya, Allah majalni minat tawabin wajalni minal mutatahhirin. Hanya situ je hadis. Nah, Imam Ghazali menambahkan di belakangnya wajalni min ibadikas. Itu tambahan. Dalam hadis tak ketemu kita kalimat itu. Cuma ditambah oleh para ulama. Kemudian Imam Nawawi ada juga, dia menambah. Menambah itu bukan berarti dari Nabi tak sempurna, cuma diperlukan ada doa kepengen menambah doa yang diinginkan. Ya, Allahumma inni zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tapi Imam Nawawi menambahnya apa? Allahumma inni zalamtu zulman katsiran kabira. Ditambahnya kabira. Ya Allah, aku menzalimi diri aku yang banyak lagi besar. Ya, jadi kesalahan aku ini banyak dan besar ya Allah. Jadi lebih lagi menghinakan diri di hadapan Allah. Itu biasa. Ya, selama itu baik silakan. Ya. Kemudian doa istinja. Allah majalni apa? Allah mutahhir qalbi minan nifaq wa hasid farji minal. Pernah pakai ini? Setelah kita istinja itu
Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku daripada nifaq dan bentengi kemaluanku dari perbuatan yang keji. Nah, ini kan dalam kitab perukunan tu ada semua tu. Tetapi tanya, adakah hadisnya Pak Ustaz? Tak, itu bukan hadis, ulama yang buat. Ya, ulama yang buat. Minta disucikan penyakit dari nifaq hati kita. Karena waktu buang kotoran tu, orang munafik tu hatinya kotor, kayak kotoran luar imannya tu. Nah, dan minta dibentengi daripada kemaluan. Ada lagi, ini tak ada hadis ini ya, tapi boleh dipakai. Ya, ini apa? Doa sujud sahwi. Ya, subhana man la yanamu fala yasum. Maha suci zat yang pernah tidak tidur. Ya, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Cari hadis tak ketemu. Apa dipakai? Ulama yang buat, disesuaikan dengan keadaan. Jadi yang namanya orang tu lupa, ya lupa lah kalimatnya. Allah tak pernah lupa. Itu berarti mensucikan Allah, zat yang tak pernah lupa dan tak pernah tidur. Kita ni pelupa, apa lagi tidur? Tidur tu lupa betul gitu. Mana ada orang ingat tidur? Nah, tidur tu diangkat pena. Pena diangkat. Apa yang terjadi dalam tidur tak berdosa gitu. Ya. Makanya orang bangun kesiangan subuh tak berdosa. Ini pun maaf ya saya sampaikan. Jadi orang yang betul-betul tidur nyenyak, bangun kesiangan subuh tak berdosa. Tapi bangun tidur langsung salat walaupun jam 6. Yang berdosa ke mana? Allahu Akbar, celik mata dah. Tidur lagi, kena lah tu dah. Itu kena tu. Kenapa? Udah waktu subuh bangun, tidur lagi. Orang ini banyak berguru dengan Mas Urip. Tidur lagi kata. Lagu Mas Urip itu kan. Pak Urip. Pak Urip. Udah bangun tidur lagi. Itu guru dia. Itu guru dia. Jadi semua maaf. Ya, jadi kalau orang tidur pena diangkat. Jadi siapa yang bangun subuh seandainya tak tepat waktu, bergegas langsung salat, tidak berdosa. Yang berdosa tadi azan bangun tidur lagi kena dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Ustaz. Ini kaitan dengan menjawab salam ini Pak Ustaz. Ya. Kan menjawabnya ini wajib. Ya. Ucapkan sunnah. Saya pernah mendengar Pak Ustaz, apakah benar, mohon pencerahan, kalau di dalam majelis ini, misalnya Pak Ustaz mengucapkan salam, Ya. maka kalau sebagian saja yang menjawab salam, yang tidak menjawab salam tidak apa-apa. Apakah benar demikian, ataukah kita harus tiap-tiap jemaah ini menjawab salam dari yang memberi salam, misalnya di dalam majelis Pak Ustaz, apakah demikian? Yang benarnya yang mana? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memberi salam kepada satu orang, maka orang yang diberi salam itu wajib fardu ain dia menjawab. Itu fardu ain. Diri dia wajib menjawab. Kalau memberi salam dalam rombongan lebih dari satu, bisa 3, bisa 5, bisa 10, salah satu di antara dia yang menjawab, itulah namanya fardu kifayah. Ini selama ini kok fardu kifayah itu orang mati ya tahu, ya kan? Hukum tu begitu. Jadi begitu orang ramai diberi salam, kita ke rombongan ni, ada orang beri salam, Assalamualaikum. Salah satu di antara rombongan yang menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lain. Bukan gugur sama sekali, hukumnya berubah. Yang lain tidak lagi wajib, hukumnya hanya
Sunnah pun dianjurkan masih. Cuma kau tak jawab tak apa dosa. Itu dia. Kau tak jawab tak apa dosa. Begitu tak baca bismillah. Baca bismillah mau ramai ni. Makan ramai ni. Baca bismillah. Satu saja mewakili dan gugur yang lain. Gugur sebenarnya. Itu berkahnya kurang ramai. Makan ramai itu berkah. Satu mewakili yang lain. Cuma yang terbaik masing-masing pun membaca gitu deh. Jadi benar tu. Tak salah. Jadi kalau rombongan Nabi Salam satu menjawab, gugurlah kewajiban yang lain. Cuma bukan gugur sama sekali, tetap jadi sunnah hukumnya. Kalau tak jawab, tak berdosa. Ya, Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingatkan bahwasanya hari Sabtu